Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan untuk mata kuliah promosi kesehatan, di mana hari ini kita akan masuk pada subtopik metode promosi kesehatan ya. Jadi pada subtopik ini kita akan menjelaskan atau menyebutkan, mendefinisikan tentang metode promosi kesehatan. Dan juga kalian bisa nanti mungkin merancang sebuah metode promosi kesehatan yang efektif dan efisien, gitu ya. Merancang metode promosi kesehatan dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Di mana memang promosi kesehatan ini sebenarnya menjadi sebuah program daripada Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi memang ini sudah sebuah subprogram tersendiri, di mana nanti harapannya dengan melakukan metode promosi kesehatan ini harapannya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, sedikit kita untuk memulai, kita bisa menyampaikan apa itu promosi kesehatan ya. Promosi kesehatan itu upaya menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat atau kelompok keluarga dan individu, di mana promosi kesehatan ini harapannya bisa mengubah perilaku seorang, di mana perilaku ini diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi dalam promosi kesehatan itu sebenarnya output yang ingin diharapkan terjadi perubahan perilaku yang lebih besar, gitu ya. Jadi perubahan perilaku ini diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, tujuan promosi kesehatan itu bisa mendorong setiap individu untuk proaktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari penyakit, bisa menumbuhkan peran aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita lihat dalam unsur penting promosi kesehatan, ada sumber pemberi pesan, ada pesan yang diberikan, kemudian ada metode dan media, ada penerimanya, ada efeknya, dan juga ada feedback. Jadi harapannya kita akan ada feedback dari sebuah promosi kesehatan. Yang ini, sasaran daripada promosi kesehatan itu ada dari sasaran primer dan sasaran sekunder. Ini bisa sebenarnya di beberapa riset kita lihat, misalnya bagaimana program promosi kesehatan itu diberikan. Apakah sudah mencakup pada audiens primernya atau audiens sekundernya? Di mana audiens primer ini adalah orang yang paling terdampak atau dipengaruhi oleh masalah kesehatan tersebut. Contoh misalnya kita bicara tentang aborsi misalnya, atau kehamilan tidak diinginkan ya, KTD. Ketika ada KTD, ada dalam promosi kesehatan, maka siapa sebagai audiens primer? Ayo, kira-kira. Yang hamil. Oh, siapa? Yang hamil. Yang hamil, yang lain? Siapa kira-kira? Kalau kehamilan tidak diinginkan, siapa audiens primer? Apa? Remaja. Kenapa? Karena remaja yang paling dipengaruhi. Kehamilan tidak diinginkan itu cenderung pada remaja. Audiens sekundernya siapa? Orang yang bisa membantu mengidentifikasinya. Misalnya siapa? Tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, gitu ya. Keluarga, ya, keluarga. Ada kan? Ada? Ini. Metode ini memiliki tujuan biasanya meningkatkan kesadaran akan kesehatan, misalnya ceramah, ya, kerja kelompok, media biasa, seminar, kampanye. Ada juga yang ingin meningkatkan pengetahuan untuk menyediakan informasi, bentuknya bisa one-to-one teaching atau mengajar perorangan, ya, bisa juga seminar, ada group teaching. Sedangkan self empowerment itu dia ingin meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya training, simulasi, ya,
peer teaching method ya. Dekat. Nah, dari kelompok itu biasanya metode itu 3 ya, di kelompok. Yang pertama individual, ada namanya metode untuk kelompok, ada yang untuk massa. Biasanya individual ini itu untuk perorangan. Biasanya itu misalnya kayak ada konseling ya. Misalnya kalau ada orang punya masalah kesehatan itu dia pergi ke dokter, berdua aja bercerita gitu, itu konseling. Atau misalnya orang pergi ke psikolog ya, punya masalah terkait dengan kejiwaannya itu ke konseling. Kelompok itu bisa kelompok besar dan kelompok kecil. Kalau massa ini itu untuk publik. Misalnya apa? Kita lihat sekarang di YouTube ya, orang misalnya membuat informasi-informasi di YouTube itu masuk di publik. Contohnya apa lagi? TikTok sekarang itu banyak tuh ya, misalnya kayak untuk memperbesar, jadi gini dia, nah, itu masuk di dalam memperbesar keinginan, memperbesar pengetahuan ya, itu masuk dia di publik. TikTok bisa masuk dia ke Instagram ya, dan lain sebagainya. TV masuk di publik. Kalau dia kelompok, ketika misalnya itu di-share itu hanya untuk orang tertentu. Contoh, siapa namanya? Nah, oke. Misal si Nak itu buat Instagram, tapi dia tidak publik, tidak publik, di private. Maka kalau begitu, medianya itu tidak media massa, tapi media kelompok. Kenapa? Orang luar yang berkawan sama dia tidak bisa melihat. Maka itu nanti dia masuk ke kelompok. Lewat video itu hanya kelompok-kelompoknya saja, hanya circle pertemanannya saja. Tapi ketika dia buka di publik, maka dia kemasan. Misalnya artis itu dibuat umum kan? Atau kayak kalian misalnya kerja buat TikTok atau buat apapun, nggak ada kalian private, maka siapapun melihat itu ketika FYP, dia bisa masuk ke publik. Tapi kalau di kelompok akan buat FYP, kenapa? Karena ada di circle saja. Pak, nah permasalahannya ketika sudah dipublish ke publik itu jadi barang publik dan orang sesuka hati bisa men-post dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini ada kelompok besar, ada kelompok kecil ya. Ada kelompok kecil itu kurang dari 15 orang, kelompok besar itu lebih dari 15. Ada namanya role play. Role play itu namanya bermain peran. Jadi misalnya contohnya kita buat misalnya promosi kesehatan tentang apa ya, paling sederhana itu misalnya kegawat daruratan 3T ya, terlambat ya, terlalu lama, biasanya untuk peningkatan atau meningkatkan angka kematian ibu. Jadi kematian ibu itu kan biasanya meningkat karena terlambat penanganan gitu ya. Nah gitu. Maka kita buat role play simulasinya. Misal si Nak jadi perempuan yang hamil, nanti temannya sebagai orang tuanya, nanti ada laki-laki sebagai suaminya gitu. Suami ngomong, kalau belum kuperintahkan atau kusuruh ke rumah sakit, jangan ke rumah sakit, karena nggak biaya misalnya. Maka akibat itu apa terjadi? Si perempuannya lama mendapatkan penanganan, maka dia melahirkan di rumah. Maka ketika di rumah memiliki resiko angka kematian ibu yang tinggi. Itulah salah satu yang tertinggi di Kabupaten Madinah, Palas dan lain sebagainya. Di sini pun juga banyak itu, terutama di daerah-daerah yang gunung, di pegunungan yang misalnya pembatasan misalnya ke daerah Parsel. Itu yang daerah yang susah dijangkau, biasanya orang dia situ. Nah itu dia agak kesulitan karena si perempuannya tidak mau pergi sebelum izin suaminya. Makanya angka melahirkan di rumah itu tertinggi. Belum lagi misalnya adanya dukun beranak atau dukun beranak. Apa itu? Apa? Ya, dukun yang bantu orang lain. Kenapa dukun itu bermasalah? Karena dia kalau ada kejadian-kejadian melahirkannya itu orang sesar, dia nggak bisa bantu. Selama melahirkan normal, ya nggak masalah. Nah, ada beberapa case misalnya orang itu habis melahirkan, itu kan bisa dipotong. Pakai apa? Dia pakai bambu biasanya orang-orang itu. Karena pakai gitu. Itu yang membuat bisa terjadi peningkatan angka kematian bayinya. Maka terjadilah misalnya tetanus
metodologi juga dan lain sebagainya. Lanjut kan? Ini perlu diperhatikan ya untuk penggunaan metode media. Sasaran kita siapa? Apakah individu atau kelompok, umur, pendidikan, bahasa yang digunakan, adat istiadat, kebiasaan, minat dan perhatian, pengetahuan, pengalaman. Tempat masuk itu kita perhatikan apakah di keluarga, di masyarakat, atau di instansi. Ini terkadang di masyarakat sekarang ini udah mulai masuk sekarang grup WhatsApp keluarga itu benar. Ada berita-berita hoax semua masuk ke berita ke keluarga. Itu pentingnya juga. Itu adalah media promosi yang terjadi. Walaupun itu bisa bukan kesehatan, ya. Lanjut Kak. Ini ada beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama itu ceramah ya. Ceramah ini paling sering. Ini paling sering mengajar ke orang ceramah ya, atau kunjungan ceramah. Karena kelebihannya juga murah ya, murah dan mudah, materi bisa luas sajikan, terus mudah diatur materinya, kelas gampang dikontrol, organisasi kelas dapat diatur. Kekurangannya penguasaan materi terbatas, terjadi verbalisme itu hanya berbicara saja, membosankan dan tidak menjamin seluruh siswa dipaham. Nah, ini langkahnya, persiapan, pelaksanaan, dan penyelenggara. Nah, ini biasanya ada beberapa media digunakan ketika promosi kesehatan. Pada umumnya orang membagikan leaflet atau memberikan poster. Leaflet itu, ini contohnya, selain dia melakukan metode ceramah, dia menggunakan media juga ya. Ini contoh leaflet TV. Lalu Kak, ada juga menggunakan bantuan media yang lain ya, ada poster kalender tentang TV. Tadi kan. Nah, kemudian kita bicara tentang metode demonstrasi. Demonstrasi yang kita buat di sini bukan demonstrasi yang terjadi di masyarakat ya. Bukan orang-orang anak-anak mahasiswa yang demonstrasi di pinggir jalan. Tapi demonstrasi ini adalah penyajian pengalaman belajar dengan situasi tiruan untuk memahami konsep. Dia punya kelemahan. Kelebihannya verbalismenya lebih kurangi, pembelajaran lebih menarik, bisa dibandingkan dengan periode kenyataan. Kelemahannya persiapannya harus lebih komplit, perlu alat yang lengkap dan memerlukan keterampilan khusus. Contoh misalnya demonstrasi, kalau pernah kalian lihat anak-anak gizi itu dia buat demonstrasi. Misal apa? Demonstrasi pembuatan mie menggunakan bayam. Ya mereka demonstrasikan ya. Jadi bagaimana cara membuat mie pakai bayam untuk mengurangi bahan-bahan berbahaya. Ya. Atau misalnya melakukan demonstrasi yang lain. Kan? Ini langkahnya, ada persiapan, pelaksanaan, dan juga penutupan juga. Ini contohnya yang paling sederhana kalau waktu kalian penyuluhan ya, melakukan demonstrasi CTPS. CTPS itu kan nggak bisa bilang tangan dibasahi kan, tapi harus demonstrasikan. Diambil air, dibasahi, pakai sabun, gosok dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa metode memang yang harus dilakukan, nggak bisa hanya cukup cakap-cakap saja. Misal kayak CTPS ini ya. Cuci tangan pakai. Lanjut. Ini diskusi, ini paling sering ya, untuk dikasih sebuah masalah baru didiskusikan bagaimana pemecahannya. Lanjut kan? Next. Ada namanya simulasi ya. Simulasi ini dia menyajikan pengalaman belajar dengan situasi di luar untuk memahami konsep dan prinsip. Pada umumnya simulasi ini dikasih beberapa case yang memang memerlukan penanganan yang cepat. Betul tak? Lanjut. Ini contohnya. Jadi kalau ada K3 itu misalnya ketika dia belajar memadamkan api, nggak bisa teori. Api ketika besar pelan-pelan, nggak bisa begitu. Dia harus simulasikan. Jadi dibakar, dikasih ini, ya gimana cara memadamkannya? Jadi harus pada situasi yang sebenarnya. Kalau nggak kan nggak apa-apa, ambil apar. Habis itu gunakan ya, api tentu mati ya. Situasi berbeda, maka simulasi menjadi suatu hal yang sangat penting.
Biasanya K3 ini menjadi salah satu materinya. Oke, lanjut Kak. Ini turun pendapat ya. Lanjut. Lanjut. Ada role play atau storytelling. Ini menarik. Role play ini memain peran, sedangkan storytelling itu biasanya menceritakan ya. Biasanya kalau untuk storytelling ini untuk anak-anak bisa pakai bantuan media lainnya. Biasanya pakai komik. Jadi anak-anak itu suka belajar sambil bermain, bisa dipakai itu. Benar? Ini contohnya ketika kita bicara storytelling, maka ada media digunakan. Contohnya kita pakai media komik ketika melakukan penyuluhan. Hari ini Boni tidak masuk sekolah karena sakit. Kita dan Olin akan menjenguk Boni ke rumah. Olin, kita jenguk Boni yuk. Ayo. Baru kita dan Olin sampai Olin Boni. Assalamualaikum. Kita dan Olin ayo masuk, Boni dari kamar. Di sini dijelaskan bagaimana kan Bon, badannya demam tinggi, terus sudah berapa hari ini batuk berdahak terus. Dia baru tanya, Boni sakit apa Bu? Cerita selanjutnya dijelaskan bahwa si Boninya sakit tuberkulosis. Jadi dari cerita itu didapatkan misalnya penjelasan apa itu tuberkulosis, apa aja gejalanya dan lain sebagainya. Lanjut. Ini case study atau studi kasus. Ini adalah kumpulan situasi di mana kita akan menjelaskan case per case secara detail ya, dan kita akan menganalisis masalah tersebut. Apakah itu yang diagnosanya, pengobatan, perawatan dan lain sebagainya. Lanjut. Mungkin sampai itu saja untuk diskusi ini. Ada yang mau ditanya kira-kira terkait ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya meminta kalian membuat tugas, membuat atau merancang metode promosi kesehatan yang cocok untuk digunakan pada anak sekolah, pada dan juga di rumah tangga. Mungkin bisa dikumpulkan ketika ujian tengah semester. Kalau tidak ada, maka kita kirim pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.